Oke kawan, kali ini kita mau servis sepeda listrik dengan keluhannya itu di start itu nggak muncul apa-apa ya. Itu ceritanya itu ban habis ganti ban belakang ya, ganti ban belakang, katanya langsung dipakai aja gitu. Tiba-tiba pas ngerem itu langsung korslet semua, langsung berhenti dan kabel-kabelnya langsung konslet gitu ceritanya. Itu saya kan hanya mendengar ya dari customer. Nah ini motor langsung mati sebagian ya, lampunya masih nyala sebagian tapi nggak bisa jalan, speedometer juga nggak nyala, begitu ceritanya. Nah oke, sekarang coba kita cek ya, kita cek pakai alat ini. Sementara saya mau cek throttle gasnya dulu. Nah, bisa saya analisa di sini itu sepertinya tukang tambal bannya itu lupa untuk pasang baut kampas remnya itu, penahan kampas rem. Jadi pas di rem itu kampasnya berputar dan menarik semua kabel-kabel itu ketarik semuanya. Nah ini saya coba cek throttle gasnya, saya buka bagian depan, throttle gasnya saya putar. Nah itu akan berkedip ya. Nah itu tandanya throttle-nya itu berfungsi. Oke, sementara itu saya analisa lagi ya, karena dari ceritanya ya si yang empunya itu habis tambal ban belakang. Sekarang itu udah saya bongkar lagi di bagian, saya urut ya di bagian belakang itu. Nah saya cek lagi itu untuk kontrolernya itu normal, semuanya normal. Jadi dari analisa di sebelumnya itu karena tertarik, harusnya kan analisa saya itu kabel itu putus antara speedometer menuju ke controller, itu putus karena fungsi dari handle holder kiri itu juga nggak berfungsi. Lampu sen, nyalakan tombol on lampu itu nggak berfungsi, sedangkan dinamonya aman-aman aja, dinamonya nggak bermasalah. Oke, nah seperti itu, dia ini konslet sebenarnya. Untungnya sih nggak sampai terjadi hubungan singkat, hanya putus sebagian gitu. Lanjut, saya mau cek bagian baterai, mungkin kabel-kabel di bawah baterai itu mungkin. Ini sempat saya lepas ya, saya satukan lagi, saya pasang lagi. Nah di analisa pertama itu saya memang sudah berasumsi kontrolernya bermasalah ya, jadi saya sengaja order online ya. Saya order online itu harganya sekitar 300 lah, 300 kurang, nggak sampai 300, antara 260 280-an segitu di marketplace ya. Oke, ini adalah proses unboxingnya, agak
Ya itu tadi, sebenarnya untuk analisa kerusakan itu memang perlu dan nggak bisa diburu-buru. harus bener-bener itu fix kerusakan itu ada di mana gitu. Nah ini karena memang saya langsung berasumsi di controller, jadi saya sudah terlanjur membeli controller baru ya. Ini dari mereknya ini, mereknya apa ya ini, eksotik kali ya. Yang penting itu sama ya, disamakan saja. Nah ini setelah saya bongkar dan saya cas satu persatu baterainya ya. Nah ini adalah cara saya mengecas ya. Saya pakai 3 charger, semuanya akan 12 volt, jadi biar cepet aja. Nah setelah saya urut-urut ternyata ketemu sumber masalahnya itu ada di sini. Nah di sini ini dia ketarik tadi ceritanya, ketarik dari pengereman tadi. Jadi ya alhasil saya putus saja semuanya dan saya sambung ulang gitu. Oke, ini udah saya putus. Kan kabelnya nggak ada yang sama ya, jadi semua warna kabelnya itu berbeda-beda, jadi diputus aja semuanya. Tapi ya tetap sebelum diputus semuanya itu dipastikan memang ada perbedaan atau ada yang sama nggak gitu. Jadi jangan sampai salah sambung nantinya, karena sudah pasti nggak ada yang sama. Jadi ini saya sambung satu persatu. Alangkah baiknya itu sambungannya pakai solder ya. Nah ini udah saya sambung, udah saya isolasi semuanya dan sudah saya rakit semua baterainya. Sekarang tinggal kita cek kontak. Nah alhamdulillah di sini sudah menunjukkan bahwa kerusakan memang ada diputus di kabel bodi yang masuk ke rangka. Kabel bodi yang masuk ke rangka itu ketarik karena rangkanya itu ada lubangnya itu tajam ya. Harusnya di lubang rangka tadi itu ada pelindung seperti karet gitu, tapi di sini nggak ada. Jadi ya, nah ini alhamdulillah udah semuanya. Ini setelah saya rakit dan alhamdulillah semuanya sudah beres. Ya teman-teman ya, pesan saya emang analisa itu perlu, analisa untuk menangani permasalahan sepeda listrik itu. Kita memang butuh analisa yang enggak sebentar gitu loh. Ini saya coba fitur-fiturnya semuanya dan di pagi harinya saya tes di perumahan karena udah siap untuk diserahkan di customer ya. Ini saya tes di areal komplek perumahan saya, karena saya kerjakan sendiri di bengkel saya sendiri. Jadi ini saya bawa pulang supaya customer langsung ngambilnya ke rumah gitu. Beginilah penampakan. Dan untuk pengalaman ya, buat teman-teman yang mau belajar atau servis sepeda listrik itu memang minimal itu
pengetahuan tentang elektronika itu ada dan punya niat untuk belajar, begitu. Oke, ini speednya masih belum saya upgrade ya, ini masih speednya masih di mentok di 25 km per jam ya. Nanti untuk video cara menaikkan speednya nanti akan saya tunjukkan di video yang lain ya.